Halo semuanya, pada video kali ini saya Radia Adi Anggara dengan NIM 59 bersama dengan Muhammad Khairul Rizal dengan NIM 63 akan mempresentasikan proyek akhir kami pada praktikum implementasi struktur data dengan judul penginputan kartu rencana studi. Oke, mungkin langsung saja. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang alur programnya. Jadi bagian running programnya. Ini langsung saja ya. Ini tampilan program kami. Di sini menu utamanya terdiri dari ambil antrian, kemudian lihat antrian, input mata kuliah, konfirmasi, dan keluar. Jadi untuk alurnya, pertama nanti user harus mengambil antrian terlebih dahulu pada menu pertama dengan menginputkan NIM-nya. Kemudian setelah menginput, nanti user menginputkan mata kuliahnya pada menu ketiga. Jadi untuk mengambil mata kuliah. Nah, tapi nanti yang menginput ke menu ketiga itu user yang pertama kali mengantri. Jadi konsepnya menggunakan antrian, list antrian. Jadi yang pertama kali menginput, yang pertama kali keluar gitu. Nah, user juga bisa melihat daftar antrian user yang ada jadi di menu kedua ya. Misalnya nanti ada 4 user, nah itu nanti ada daftarnya siapa dulu yang harus menginput di menu ketiga. Nah, kemudian setelah user-user tersebut menginput, nanti di user akan mengkonfirmasi di menu keempat. Nah, tapi data yang masuk itu konsepnya menggunakan stub. Jadi yang terakhir kali menginputkan mata kuliah itu nanti akan dikonfirmasi pertama kali. Oke, kita praktekkan langsung ya. Ke menu pertama. Di sini kita masukkan NIM, misalnya 111, nomor antriannya 1 ya. Kita input lagi 22, kemudian lagi 333. Nah, di sini tadi kita sudah menginputkan 111 sampai 333 ya. Nah, di menu ketiga ini yang harus menginputkan pertama kali yaitu yang 111. Kalau misalnya kita coba yang lain, misal 222, dia nggak bisa, jadi harus menunggu yang pertama menginput terlebih dahulu ya. Nah, kita juga bisa melihat antriannya di menu kedua. Jadi daftar user yang mengantri untuk menginput. Di sini ada NIM 111, 222, dan 333. Oke. Kita coba input untuk yang NIM 111. Berhasil ya. Jadi kita input misal semester 1 gitu aja. Dan ini matkulnya 3. Misalnya logif dan gasdat dan algo gitu ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Berhasil ya. Kemudian kita inputkan lagi untuk yang NIM lain. 222 semester 2, misalnya 2 saja ya. Jarkom dan matrix gitu aja. Kita input lagi untuk NIM yang 333 dan semesternya 3, 2 saja ya. Web sama geoif gitu aja ya. Nah, berarti kan itu tadi usernya yang mengantri habis ya. Ketika kita lihat di menu kedua, maka tidak ada antrian, soalnya user yang mengantri sudah menginput semua gitu ya. Nah, data yang telah itu kita input tadi akan masuk ke menu keempat untuk kita konfirmasi. Nah, ini di sini ada tulisan berkas yang tersisa 3. Jadi yang masuk tadi ada 3 data gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali keluar itu yang terakhir kali menginput di menu ketiga. Karena di sini kita ambil kemudian dimasukkan ke dalam stack gitu ya. Stack kan modelnya yang keluar kan yang paling atas gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa konfirmasi apakah sudah betul atau belum.
Kalau misalnya datanya udah benar, bisa kita konfirmasi dengan menginputkan Y atau ya. Tapi kalau misalnya salah, nanti kita bisa inputkan N. Jadi nanti ketika kita input N, itu datanya akan dihapus. Kalau iya, ya berarti datanya masuk gitu aja. Misalnya ini ya, datanya berarti masuk ke, anggap saja masuk ke database gitu ya. Kemudian ini yang kedua, tensorflow, kita lihat juga misal. Nah ini misalnya kalau kita pencet tidak atau N, datanya itu akan dihapus menggunakan pop, fungsi pop. Nah kalau dihapus, misalnya ini kan NIM 111 yang dihapus. Nah kalau dia ingin menginput, dia harus mengantri lagi dengan mengambil nomor antrian pada menu pertama. Nah kalau misalnya tidak ada user sebelumnya, dia bisa langsung input ke menu ketiga. Tapi kalau misalnya sudah ada NIM 444 atau 66 gitulah, dia harus menunggu NIM tersebut menginput baru gilirannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti ini kan sudah tidak ada user ya. Kita input menu kedua, tidak ada antrian. Kemudian yang ketiga juga tidak ada yang mengantri. Kalau yang keempat, tidak ada berkas yang harus dikonfirmasi. Jadi datanya kosong, stucknya dalam kondisi kosong gitu ya. Oke, menu 5 keluar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk alur programnya. Kemudian untuk source code atau codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Izan, NIM 123190063. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari proyek akhir yang kami buat. Langsung ke fungsi main. Pertama, kami memanggil fungsi check. Fungsi check ini berfungsi sebagai untuk mengecek apakah file-file yang ada di fungsi ini sudah dibuat atau belum. Jika sudah dibuat, maka isi dari file tersebut akan dipindahkan ke variabel yang sudah kami sediakan. Misalnya pada file banyak antrian ini, isi dari file tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel antrian. Untuk file antrian ini juga sama, ke variabel name, dan baris selanjutnya ke variabel nomor antrian. Kemudian kami memanggil fungsi enq dengan membawa variabel nomor antrian dan name. Ini jumlah berkasnya sama seperti banyak antrian. Kemudian ada file berkas juga. Ada variabel name, semester, jumlah, dan variabel matkul dengan menggunakan array. Kemudian kami memanggil fungsi push dengan membawa variabel name, semester, jumlah, dan matkul. Itu untuk fungsi cek. Kemudian pada program kami menyediakan 4 menu. Yang pertama yaitu menu ambil antrian. Menu ambil antrian ini memanggil fungsi ambil antrian. Pada fungsi ambil antrian ini, pertama kami akan menambahkan nomor antriannya. Jika antriannya kosong, maka nomor antrian akan kembali bernilai 1. User diminta untuk menginputkan NIM-nya, dan nomor antrian otomatis diberikan oleh program. Kemudian kami memanggil fungsi enq dengan membawa variabel nomor antrian dan NIM. Ini menggunakan konsep antrian, di mana yang menginputkan pertama kali akan menjadi antrian yang paling pertama. Kemudian ini sudah dibuka filenya, file antrian. Data variabel isi dari variabel name dan nomor antrian akan dimasukkan ke dalam file. Kemudian file ditutup, antrian akan bertambah, dan isi dari file banyak antrian akan diubah. Itu untuk yang menu pertama. Untuk menu kedua yaitu lihat antrian. Lihat antrian ini akan memanggil fungsi lihat antrian. Fungsi lihat antrian, kami membutuhkan pointer
baru, yaitu misalnya ini pointer bantu. Bantu akan dideklarasikan sebagai view depan. Ini disiapkan isi dari pointer bantu tersebut. Kemudian bantu akan bergeser ke bantu next. Ini akan berulang sampai bantu bernilai 0. Kemudian untuk menu yang kedua. Untuk menu yang ketiga itu menu input mata kuliah. Menu input mata kuliah ini akan memanggil fungsi input. Fungsi input ini di user disuruh menginputkan NIM-nya lagi. Jika NIM yang diinputkan itu sama dengan antrian yang pertama, maka user akan menginputkan semester dan jumlah mata kuliah yang akan diinputkan, kemudian mata kuliah apa saja yang akan diambil. Terus kami memanggil fungsi push dengan membawa NIM, semester, jumlah, dan matkul. Kemudian membuka file berkas untuk memasukkan isi dari variabel NIM, semester, jumlah, dan variabel matkul ini. Ini menggunakan perolangan sesuai dengan jumlah matkul yang diinputkan. Kemudian file ditutup dan jumlah berkas akan bertambah. Ini untuk mengubah isi dari file jumlah berkas. Kemudian antrian akan berkurang dan DQ antrian akan dihapus dengan memanggil fungsi DQ ini. Dan ini membuka file banyak antrian untuk mengubah isi file banyak antrian ini. Dan untuk menu yang keempat, menu keempat yaitu konfirmasi mata kuliah. Itu memanggil fungsi konfirmasi. Ini langsung ke L saja. Ini ditampilkan jumlah berkas, NIM-nya sesuai dengan stack atau tumpukan yang paling di atas. Karena kita menggunakan konsep tumpukan ya, menggunakan stack, di mana NIM yang diinputkan atau berkas yang diinputkan terakhir kali akan menjadi berkas yang akan dikonfirmasi oleh admin pertama kali. Kemudian ini ditanya admin akan mengkonfirmasi berkas atau tidak. Jika akan mengkonfirmasi akan menginputkan Y. Jika admin menginput Y, maka file baru akan terbentuk dengan nama file yaitu NIM berkas tersebut. Dan isi dari berkas tersebut akan dipindahkan ke file baru yang baru saja dibuat. Kemudian berkas tersebut akan dihapus dengan memanggil fungsi pop. Jumlah berkas akan dikurang dan isi dari file jumlah berkas akan diperbaharui. Jika admin tidak ingin mengkonfirmasi berkas atau menginput selain Y atau menginput N lah, maka NIM tersebut harus mengganti dan menginput mata kuliah lagi, dan berkas tersebut tetap akan dihapus. Jumlah berkas akan berkurang dan isi dari file jumlah berkas akan diperbarui. Ini untuk berarti sudah selesai semuanya untuk menu-menunya. Untuk yang lainnya ini saya perlihatkan. Ini untuk struknya, struk start, struk queue-nya, start queue. Ini variabel antrian sama dengan 0, nomor antrian 0, jumlah berkas 0. Ini untuk fungsi-fungsi seperti DQ, NQ, Q kosong, 2Q, pop, push, stack kosong, 2 stack itu mirip-mirip dengan yang ada di modul. Untuk yang NQ-nya ini kok nomor antrian dan ini DQ-nya menghapus antrian. Fungsi push itu menggunakan stack ya. Ini
dan fungsi pop untuk menghapus stubnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari codingan proyek akhir kami. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi program pada proyek akhir kami. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.